Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Hidayatul Waidah, NIM 193141105, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3D. Yang pertama ada nalar normativitas. Pembacaan normatif mengacu pada teks-teks keagamaan dan mengambil istinbat dari teks keagamaan dengan metodologi penafsiran yang telah ada. Dalam bahasa lain, dalam studi penafsiran Abid Al-Jabiri mengartikulasikannya dengan metode bayani. Metode bayani yaitu mengartikulasikan makna teks dengan melihat teks dan istinbat. Logika normativitas ini dinamakan juga logika formalisasi Islam yang fokus pada teks. Problematika sosial kemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari point of view masyarakat dan intelektual Islam dalam studi agama. Point of view ini mempengaruhi cara pandang masyarakat Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan titik tekan logika berpikir normativitas adalah meletakkan standarisasi Islam dalam bentuk syariat yang telah rigid. Implikasinya, pola ekstremisme, logika normativitas hanya berputar pada term halal haram, boleh tidak boleh, pahala dosa, surga neraka. Logika normativitas ekstrim mengartikulasikan teks dan berusaha menghukumi realitas dengan standarisasi teks. Di antara sekian banyak kendala logika normativitas, ini ialah sulitnya mengatur realitas yang implicated dengan teks yang diam dan realitas yang senantiasa mengalami perkembangan. Nalar ekstremisme normatif ini akan mengantarkan Islam sebagai sebuah kajian saja dan tidak mampu mengantarkan Islam sebagai problem solving di tengah problematika kehidupan yang dimensional, progresif, fluktuatif. Adapun ciri logika berpikir ekstremis normatif adalah: yang pertama, menjadikan teks sebagai sumber hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, menjadikan ulama masa lampau sebagai standar yang tidak bisa diganggu-gugat sekalipun dalam ranah sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, teks tidak bisa diubah, hanya realitas yang bisa diubah mengikuti teks. Yang keempat, bergerak pada ranah halal haram, baik buruk, surga neraka. Kemudian kelemahan dari logika berpikir ekstremis normatif adalah: yang pertama, anti realitas, berpikir linear hanya kepada satu perspektif, yaitu cocok atau tidak cocok dengan nas. Yang kedua, nalar normatif sangat berhati-hati terhadap tergelincirnya mereka kepada logika-logika historis, hingga pada tatanan ekstrim mereka tidak akan menerima logika kontekstualis. Yang ketiga, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kita tidak bisa menolak adanya pluralitas bahasa. Selanjutnya adalah nalar historisitas. Tidak heran, agama yang dahulu verb kini hanya sekedar noun. Agama yang dahulu aktif kini menjadi pasif. Agama yang dahulu sebagai hakim menjadi dihakimi. Menurut logika ini, agama tidak hanya diartikulasikan dalam hubungan antar sang hamba dengan Tuhannya saja, namun agama meliputi dimensi kesadaran manusia akan lingkungan sosialnya atau sosiologi, kesadaran pencarian asal-usul agama atau antropologi, dan pemenuhan ketenangan jiwa atau psikologi, serta bagaimana untuk hidup dalam ranah etika sosial dan pemenuhan kebutuhan jasmani atau ekonomi. Dengan pendekatan multidimensi ini diharapkan agar bisa memainkan perannya di ranah realitas. Logika historisitas adalah logika yang berdamai dengan fakta dan berusaha toleran kepada fakta dengan tanpa meninggalkan teks.
Yang terpenting adalah bagaimana manusia mampu mengadakan pembacaan ulang dengan melihat problematika yang ada secara konteks di tengah masyarakat, kemudian mengkaji dalil yang ada di dalam nas, serta berusaha mengkontekstualisasikan antara fakta dan nas. Ciri logika historisitas adalah yang pertama, melihat fakta sebagai hardcore dengan problem-based thinking. Yang kedua adalah mengakui bahwa kitab suci memiliki nuansa multi-interpretasi, debatable, bisa reform, dan arguable, serta applicable. Yang ketiga, meyakini bahwa proses menjawab problematika realitas ini berlangsung terus-menerus dengan berbagai macam perspektif seperti filosofis, antropologis, sosiologis, dan lain sebagainya. Kemudian kekurangan historisitas ekstrim. Yang pertama, menjadikan fakta sebagai standar dan objek diskursus. Yang kedua, ekstremisme nalar empirik historis dengan pemikiran yang memaksa untuk mengkaji fakta dengan sudut pandang yang berbeda. Ada hal yang perlu diperhatikan oleh kaum historis ekstrim, yaitu pendekatan keilmuan agama melalui pendekatan empiris melewati batas kewenangannya. Yang keempat, pendekatan yang multidisiplin pada akhirnya mengantarkan kepada satu keraguan-raguan menuju keraguan-raguan lain. Kemudian, upaya mendamaikan nalar normativitas dan historisitas. Upaya penyatuan normatif dan historisitas perlu dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya 1. Mengartikulasikan teks tanpa melihat realitas, hanya menjadikan teks sebagai gagasan dan bukan sebagai wawasan, apalagi sebagai problem solving kehidupan manusia. Yang kedua, upaya dialogis antara normativitas dan historisitas menghasilkan satu kesatuan yang valid untuk mendialogkan antara teks dan realitas. Yang ketiga, antara normativitas dan historisitas merupakan upaya integralistik tanpa penomoran. Artinya, logika ini berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada satupun yang didahulukan. Yang keempat, ada batasan-batasan yang jelas di mana logika berpikir normativitas ditempatkan dan di mana logika berpikir historisitas ditempatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.